Abraham. Islam masuk ke Indonesia, menjadikan pulau demi pulau, daratan demi daratan, lautan demi daratan, melakukan pemberkatan kepada Abraham. Sehingga Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat dari Tuhan, karena orang melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihi salam. Itu Islam. Coba Indonesia, tak ada agama selain daripada ateis. Begitu Kristen masuk, apa yang terjadi terhadap orang Indonesia? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ada suatu wilayah, maka Kristen mengajarkan orang-orang yang ada di sana mengutuk Abraham, mengutuk ajaran Abraham. Itu jelas itu. Abraham mengajarkan sunat, ditinggalkan dan dikatakan itu tidak penting, bahkan dianggap sampah. Abraham mengajarkan tauhid, ahad, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad, diganti. Islam mengajarkan kul huwallahu ahad. Kristen mengajarkan satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu artinya menanggalkan dan meninggalkan ajaran Abraham. Yang ketiga, Abraham mengajarkan kemudian kurban hewan kepada keturunannya. Tapi kemudian Islam juga melakukan itu. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Dan bahkan kemudian yang kita lihat di Kristen, kurban hewan tidak lagi digunakan, melainkan mereka menisbahkan kepada pengorbanan satu manusia di atas tiang salib. Itu bukti bahwa ketika Anda membawa Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Sekiranya hanya ada Islam di Indonesia ini dengan Yahudi, maka Indonesia akan penuh berkat dari Tuhan. Kenapa? Lisan kami, umat Islam dan umat Yahudi, itu siang malam melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Dan kata Tuhan, barang siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkatinya. Dan coba sebaliknya, sekiranya Indonesia penuh dengan Kristen, tak ada Islam, tak ada Yahudi, maka Indonesia akan penuh dengan orang-orang yang mengutuk Abraham alaihissalam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya bisa membuktikan bahwa oleh keturunanmu, artinya manusia yang berasal dari darah Abraham alaihissalam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah jelas keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Wah bin Gabid bin Ilyas bin Mudar bin Nisar bin Ma'ad bin Adnan bin Adam bin Humaysa bin Salaman bin Iwat bin Bu'ud bin Kiwah bin Abi Awan bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yadaf bin Tabiq bin Jahim bin Nazih bin Maki bin Id bin Abqar bin Ubaid bin Abdi'ah bin Hamdan bin Sunbur bin Yasrib bin Yasan bin Yalhan bin Arawi bin Id bin Disan bin Aisar bin Aftan bin Asyam bin Ayam bin Ayam bin Misqar bin Nafid bin Nasrih bin Sumai bin Mizzi bin Uddah bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jelas Islam berasal dari keturunan Ibrahim alaihissalam, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dunia akan mengalami pemberkatan. Di Kristen, siapa nama bapaknya Paulus? Tolong tunjukkan silsilahnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 jam sebelum kiamat, orang Kristen sedunia tak akan pernah sanggup menunjukkan itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Silakan. Masya Allah. Baik, pertanyaan Anda sudah dijawab kedua pembicara. Ada lagi mau ditanggapi atau pertanyaan ulang sesuai topik? Ya, aku tambahin sedikit ya. Jadi orang Yahudi itu setiap tiga kali sehari memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Baru kata Adonai Eloheinu oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub.
Hai lagado lagi bolfenor Elion. Baru kata Adonai magen Abraham, diberkatilah engkau Hashem yang adalah pelindung perisai Abraham. Magen itu perisai Abraham. Dialah perisai Abraham siapa? Hakados Baruku, yang maha kudus, yang maha tinggi. Lanjut. Subhanallah. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau anti sunat, orang yang tidak bersunat memberkati Abraham atau tidak? Banyak banget. Tunggu Pak. Yang lain diam dulu lalu moderator kok nggak teruji kau. Ini Yesua ini kok. 3 juta itu salah Pak. Dia mengatakan bahwa Yahweh itu berbohong. Nah, Kejadian 21 ayat 12. Saya bacakan ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala halnya dikatakan secara kepadamu haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu berasal daripada Ishak. Saya ulangi, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah Ishak. Apakah Pak 3 juta ini orang Yahudi? Kita mempertanyakan. Masa kitabnya sendiri tidak baca? Iya, karena kamu kan tadi tidak membaca ayat dalil ayat. Kamu bilang keturunan Abraham. Ya kalau keturunan Abraham, Ismail juga termasuk keturunan Abraham. Tapi kalau itu dengan hormat Yahweh yang biar dijawab dulu. Anda bertanya dulu aja, baru dijawab. Kalau udah bertanya, diam. Ada pertanyaan? Ya silakan Mbak Billy. Iya, jadi kalau kita lihat runut dari ayat satunya itu semua berbicara soal berjanjinya itu pemberian tanah, ya. Ketika sekarang memang diikat kepada Ishak janjinya itu, ya, dari Abraham ke Ishak diikat ke situ. Tapi kita tidak lupa bahwa Ismail juga diberkati, mendapatkan berkat, ya, yang sama. Tanah juga diberikan kepada keturunan Ismail, bahkan ada 12 raja yang timbul dari situ. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini berbicara soal tanah. Tanah apa? Ya tanah Israel itu yang diberikan kepada Israel, yang ditempati oleh Raja Daud, Salomo, Rehobeam sampai dengan Raja Jekonia, pembuangan itu. Nah, orang-orang Ismail ada tanahnya. Kita lihat di dalam Alkitab bagaimana tanah-tanah itu diberikan kepada keturunan Ismail, termasuk sumur Lahairoi. Lahairoi itu artinya ialah orang yang akan hidup di tahun depan. Disitulah orang-orang Ismail keturunannya melakukan hak hari-hari raya mereka. Itu menurut para ulama Yahudi. Jadi mereka pun sudah punya hari-hari raya mereka sendiri. Ya, jadi dengan demikian sudah clear bahwa memang diikat kepada Abraham soal tanah yang diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Apa itu Eretz Israel, tanah Israel. Nah, kepada keturunan Ismail juga diberikan. Jadi yang diikat itu adalah perjanjian Hashem dengan Ishak itu adalah soal pemberian tanah, yaitu tanah Israel. Nah, kalau dari mula segala bangsa akan diberkati, ya dari Abraham, anaknya Ismail dan Ishak. Terbukti sampai sekarang raja-raja Arab itu masih bisa di-track. Ya, 12 raja-raja itu masih kita bisa trace silsilahnya sampai dengan raja yang sekarang. Jadi itu justru Israel dengan Yakov, Israel dengan Ismail itu ponakan dengan om, ya. Perlu diingat itu. Dan yang memberikan nama itu bukan Yesus, yang memberikan nama Ismail. Perlu diingat, catat, yang memberikan itu nama Allah Israel. Sadar dulu itu. Yang memberikan nama Ismail siapa? Allah Israel. Lanjut. Iya, saya tambahkan ya. Kejadian 17:20, coba saudara baca tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Coba, ada tidak Nabi Abraham melakukan permintaan yang buruk untuk anaknya Ismail? Tak ada. Semuanya kebaikan-kebaikan untuk keturunannya, baik melalui Al-Quran maupun di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan ku berkati, ku buat beranak cucu dan yang sangat banyak. Ismail akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuat menjadi bangsa yang besar. Dibaca dari ayatnya biar semua tahu dah. Kejadian 17:20, akhi. Bisa dibacakan teman-teman, saya lagi nggak di dekat Torah. Tentang Ismail,
aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ismail akan memperanakkan 12 raja, dan aku Tuhan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Itu keadilan Tuhan ya. Keadilan Tuhan. Adil dia. Jadi kalau satunya diberkati satu enggak, itu Tuhan enggak adil namanya. Itu kalau keadilannya dia. Nanya Bang Billy, apa hubungannya Kristen dengan Ishak? Silakan Pak Billy. Tidak ada hubungannya dengan Ishak, tidak ada hubungannya dengan Abraham. Pertama, kenapa tidak ada hubungan dengan Abraham? Karena mereka tidak terikat dalam janji sunat. Nggak ada itu. Mereka akan tidak disunat, nggak harus sunat katanya. Ya, jadi mereka tidak punya ikatan dengan Abraham, tapi mereka punya ikatan dengan leluhurnya siapa namanya? Esau. Karena kita tahu Esau waktu dia lahir itu, ya, dia itu tidak disunat sama bapaknya. Kenapa? Karena dia merah badannya. Kan kalau dalam halakha Yahudi, kalau anak itu masih kuning ya, kulitnya kuning apa gimana, itu nggak boleh disunat. Tunggu sampai anak itu sehat. Jadi Esau itu menurut tradisi our ancient knowledge, hikmat kuno kami ya, atau Torah CBLP, Torah oral Torah, Esau itu tidak disunat sampai besar karena kulitnya merah ya. Dan Esau itu lahir bayi itu sudah ada jenggot, kumis, udah ada giginya, sudah developed, sudah jadi kayak begitu casingnya, kayak orang udah besar. Makanya Esau itu berubah menjadi, nanti kan Esau punya suku tuh keturunan Amalek, Edom, Yunani, Romawi. Nah, you can figure it out selanjutnya siapa itu. Itulah keturunan daripada teman-teman Kristen secara rohaninya. Apa hubungannya Ismail, Ishak dengan Kristen? Nggak ada hubungannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya udah Kristen, kalau gue nanya, bro, apa korelasinya Kristen dengan Abraham, dengan anak-anak Abraham? Silakan bro, baik. Nggak ada, sangat disayangkan ya. Kejadian 21 itu Yahweh sendiri yang berfirman, mengatakan bahwa yang akan disebut keturunanmu itu adalah Ishak. Itu sangat jelas ayatnya. Jadi sangat tidak relevan dan tidak guna kita berbicara karena datanya itu tidak benar, Pak, 3 juta ini. Jadi diragukan lah. Oke, thank you lah. Nah, yang kita menjanjikan itu tanah. Lo kok pergi? Emosi dia. Aduh, sakit hati dia, sakit hati. Kabur sendiri. Sakit hati. Coba Yesua ini sedikit, Deng. Iwan Pila dikencangkan tap-tap layarnya biar kuat komalnya, dan bantu follow akun Gurunda Zuma. Bang Zuma akun baru ini ya, saudara, bantu follow. Lanjut. kenceng lagi Bang Nyawa. Ini tiap hari nih kita dengerin. Kalau mereka tersudut, kalau lari ke Abraham. Terus Abraham mengatakan, mereka mengatakan Abraham itu punya anak tunggal namanya Ishak. Terus nggak ada hubungannya dengan Ismail. Begitu kira-kira. Jadi apa? Sebenarnya Kristen ini maunya apa sih? Gitu loh, yang nggak ada hubungannya sama mereka. Silakan Bang Juma. Ya kalau kita umat Islam ya, Allah sendiri memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi ya. Entar dulu Pak Yesus, habis Bang Juma baru Anda silakan Bang Juma. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul wahai nabiku Muhammad, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wahai nabiku Muhammad, katakanlah kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dan anak cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada kami berserah diri. Ini Islam. Ini Islam. Nah, cakupan Islam kemudian secara menyeluruh tidak masuk ke dalam ranah kitabnya Yudaism.
Tidak masuk ke dalam mengotak-atik kitabnya orang Yahudi, enggak. Tidak mengambil terjemahan dari kitabnya saudara Yahudi lalu ditempelkan di Al-Quran sebagai kekuatan sakral bahwa Islam harus diakui oleh dunia. Enggak. Islam menghargai Yahudi dalam hal ini keturunan dari Nabi Yakub yang kemudian berasal dari silsilah Nabi Ishak, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam sepenuhnya beriman kepada apa yang Allah pencipta langit dan bumi wahyukan kepada mereka. Itu kunci mati tuh. Rukun Islam itu beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada keturunan Nabi Isa alaihi salam. Iman tidak goyah, imannya Islam. Dan sekalipun demikian, umat Islam tidak plagiat mengambil agar dianggap kami juga benar. Padahal antara ajaran Nabi Musa dengan ajaran Islam itu memiliki tenggang waktu yang sangat jauh. Dan Nabi Muhammad tak ada pernah berhubungan kontak langsung dengan orang-orang Yahudi terkait dengan adanya ajaran Islam. Umat Islam kemudian menghargai, beriman, menjunjung tinggi itu, bahwa di tengah-tengah dunia ada sekelompok manusia pilihan dari Allah, yaitu keturunan Bani Israel pada masanya. Ini harus diakui. Umat Islam tidak bisa mengganggu gugat itu. Tetapi indahnya Islam tidak mengambil dan tidak merampas ajaran mereka, lalu ngaku-ngaku kemana-mana, membawa nama-nama Yahudi, membawa nama-nama kitabnya Nabi Musa, demi untuk menggaungkan ke manusia lain agar orang itu menjadi Islam. Kagak. Padahal saya tadi membacakan silsilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun membacakan dan berani mengutip terjemahan dari kitab saudara Yahudi, tapi tak ada dalam konsep Islam kitab itu harus kemudian dikawinkan dengan Al-Quran agar bisa menjadi pedoman manusia agar masuk ke dalam Islam. Enggak. Torah ya Torah, Zabur ya Zabur, Mazmur ya Mazmur, itu semua dilimpahkan ke dunia ini kepada Bani Israel. Tidak sama seperti Kristen. Tanpa terjemahan kitabnya Yahudi, Kristen tak punya kaki. Tanpa kemudian istilah dari Islam, khususnya di Indonesia, Kristen tanpa wajah. Nah inilah payah yang kemudian, karena dua agama ini, agama besar ya, yang berasal dari langit ini, yang dijadikan sebagai tameng oleh orang Roma untuk menjual penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Mohon maaf, saya harus mengatakan, termasuk mengajarkan menyembah kepada makhluk goib yang mengaku Yesus kepada Paulus, ya, dengan cara mengambil istilah dari Yudaism dan Islam agar manusia di bumi ini menjadi penyembah makhluk tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu fakta. Sekali lagi saya katakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul wahai nabiku Muhammad, katakanlah, berucaplah kepada dunia, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa." Itu jelas tuh. Nabi Muhammad disuruh menyeru ke seluruh penjuru bumi, kami umat Islam beriman kepada Allah, kepada yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan kepada Nabi kami Ibrahim, Ismail, Isa dan Yakub dan anak cucunya. Kami Islam beriman, tapi kami Islam tidak mengambil dan mengais dan merubah-rubah apa yang datang kepada Bani Israel tersebut. Demikian dari saya Bang Handi dan yang lain. Silakan. Ini sayangnya Yosua ini tidak mendengar. Silakan Yosua, mau ditanggapi apa hubungannya Kristen dengan Abraham dan keturunan Abraham? Oke, baca Galatia 3 ayat 8. Siapa ada kitab? Silakan baca. Galatia 3 ayat 8. Oke. Baik. Apa hubungannya Paulus dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa
Theos membenarkan orang-orang Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa Kata akan Paulus itu. Oke. Abraham juga sudah mengatakan bahwa oleh karena Abraham semua bangsa diberkati ya. Itu sudah dinyatakan di sana ya. Lepas itu baca Yeremia 4 ayat 22. Yeremia 4 ayat 22. Bang. Enggak diloloskan dulu yang tadi, Bang. Apa hubungannya? Kok ini kan Paulus nih. Paulus ini Ya. siapa? Nggak ada Paulus itu hubungannya. adalah orang Yahudi ya, yang belajar dari guru Taurat dari Gamaliel ya. Sembarangan. Gimana dong? Ada ayatnya itu di Kisah Para Rasul ya. Yahudi, Paulus itu orang Yahudi ya. Sebab itu dia diberi kuasa untuk menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Oke, jadi itu klaimnya adalah bahwa bahwa Abraham mengabarkan Injil kepada Paulus bangsa-bangsa. juga adalah sebelum dia mengikuti Yesus, dia adalah orang-orang Yahudi, mengikut hukum orang Yahudi. Iya, ya. Berarti maksud Anda Abraham mengajarkan Injil begitu? Iya, Bang. Oke. Berarti yang memberi Injil itu Allah Israel juga gitu? Iya. Oke, sekarang dari mana? Coba konsentrasi ya. Saya mau tahu ini. Dari mana Allah Israel, Tuhannya Israel, ya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengajarkan tentang minumlah darahku dan makanlah tubuhku dilambangkan dalam roti dan anggur. Itu ada di mana? Apakah Tuhan lupa untuk memberitahu itu kepada Nabi kami Musa? Dari mana itu diambil ide minumlah darah dan tubuhku di dalam roti dan anggur? Itu ajaran siapa? Yesus kah atau ajaran Allah Israel? Silakan dijawab. Iya. Yesus itu kan Tuhan sendiri ya. Yesus itu adalah Tuhan sendiri ya. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Itu ilmu Ya. dari mana itu? Oke, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Nah, itu apa itu? Yohanes 1 ayat 10 ya, bahwa Yesus itulah yang menciptakan dunia ini. Aduh, gimana Yesus ceritanya? mengatakan Bung, Yohanes Iya. 8 ayat 58 bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada ya. waduh. Terus yang ngajarin minum Orang-orang darah dan Yahudi tubuh itu membunuh siapa? Yesus karena dianggap menghina Tuhan ya, karena Yesus sendiri mengaku Tuhan. Gimana dong? Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus menciptakan segala sesuatu. Saya ingin tanya sama saudara, yang menciptakan jari jemari imut bayi Yesus itu siapa? Kan itu adalah nubuat dari Bukan berbicara nubuat. Ini berbicara mengenai penciptaan. Anda mengatakan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Pertanyaan saya, Ya. siapa yang menciptakan jari jemari imut bayi Yesus? Jadi sebelum dia datang itu ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan akan datang ya. Alamak. Firman yang dikatakan oleh tapi Tuhan. saya lagi nih. Saya Oke, bertanya, Bang. Bung. Yesus Bang, mengatakan, saya- Anda mengatakan Oke, Yesus ini dulu, pencipta segala sesuatu. Pertanyaan saya, siapa Aku yang mau- menciptakan jari jemari imut bayi Yesus? Aku mau cakap dengan 3 juta ya. Baca Matius Yeremia 4 ayat 22. Coba baca, Bang. Yeremia 4 ayat 22. Paling tolol di dunia ini adalah orang-orang Yahudi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nah, coba baca. Coba baca. Ini Yeremia 4 Paulus ayat 22. ini, Paulus yang kena ini. Kalau dia orang Yahudi, Paulus yang kena. Setelah Paulus keluar dari ajaran orang-orang Yahudi mengikuti Yesus, itu dia sudah tidak tolol lagi, Bang. Oh, siapa Malah dia bilang? jadi pintar ya. Saudara, Kisah Para Coba, Rasul coba. 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus itu Pada saat- bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Pada saat Nabi Yeremia itu mengatakan itu belum ada Paulus ya. Itu adalah orang-orang Yahudi pada saat itu ya, zaman itu ya. Coba baca. Anda Coba mengatakan
Anda mengatakan belum ada Paulus pada saat itu. Ya, kan masa itu zaman Nabi Yeremia ya. Coba baca. Kalau itu yang Anda jadikan kalau itu yang Anda Yahudi itu tolol betul. Sebab itu mereka diserang dan tapi Tuhan tidak memutusi perjanjian dia dengan Abraham. Sebab apakah Anda ingin mengatakan saking bodohnya orang-orang Yahudi ya? Apakah Anda ingin mengatakan? Coba baca. Orang-orang Yahudi itu tolol. Saya sudah tahu itu ajaran lama. Sekarang saya ingin tanya sama saudara. Sebab itu mereka tidak menolak orang-orang Tuhan Yesus ya sebagai Mesias ya. Mesias mereka belum ada datang sampai sekarang. Bisa nggak Anda itu enggak? Bisa nggak Anda tidak bicara sendiri, Bang? Ya, jangan bicara sendiri, bro. Dengerin kamu kayak orang gila itu. Yang bodoh itu ya. Kamu. Kau ngomong sendiri gitu loh. Tidak. Kita ini di Komal diskusi. Kalau Anda mengatakan orang Yahudi itu bodoh, apakah termasuk karena bodohnya sampai dia membunuh Yesus? Nah, kalau dengan demikian berarti berterima kasihlah atas kebodohan itu karena berkat mereka bodoh. Kebodohan orang-orang Yahudi, dia membunuh Mesias ya. Bagus. Jadi hasil kebodohan sesuai dengan tuduhan saudara melahirkan Tuhan untuk Kristen. Berarti ketuhanan Kristen dan agama Kristen berasal dari kebodohan orang Yahudi gitu. Setuju nggak? Mampus. Berterima kasihlah kepada orang bodoh yang kau tuduh. Berarti berkat kebodohan dia Kristen bisa dapat Tuhan. Alah, susah ngomong sama saudara kita Kristen. Ya karena memang ini nggak nyambung ilmunya. Ya terbukti bahwa mereka memang cuma numpang tenar kan. Numpang tenar dengan membawa terjemahan Septuaginta dari kitab Torah, padahal sejatinya tak ada hubungannya gitu loh. Betul. Jadi kalau dia ngomong Mesias nanti kena lagi tuh lewat silsilah di dalam kitab. Terus kita tahu bahwasanya Mesias tuh jelas di dalam Yesaya 11 ya. Bahwa Mesias itu sukanya takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu manusia bukan Tuhan. Ini yang berbeda Yahudi dan Kristen. Yahudi melihat atau memahami bahwa sang Mesias yang akan datang, Melech HaMashiach, itu adalah manusia dari keturunan Yehuda. Manusia biasa yang nanti ya yang akan datang, yang hikmat kecerdasannya melebihi Salomo dan kesolehannya, kuasa kenabiannya hampir seperti Musa. Itu ada di dalam komentar para ulama kami. Akan seperti itu nantinya. Nah, apakah dia itu Tuhan? Bukan. Saya 11 ayat 3. Ya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Begitu teman-teman. Jadi Kristen memahami Mesias salah, memahami imam. Nggak bisa Yesus jadi imam karena dia bukan dari garis keturunan suku Lewi. Nggak bisa. Apalagi dia mau jadi Mesias, aduh susah karena tidak ada hubungan darah dengan Yehuda. Dia bukan jadikan imam Mesias, apalagi untuk menjadi Tuhan. Waduh, nggak mungkin. Lanjut. Iya, akhi, saya ingin tanya akhi. Di dalam kitab Yohanes 12 nomor 34. Di situ ada pernyataan, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengarkan dari hukum Taurat Musa bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kemudian engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan, harus disalibkan? Siapakah anak manusia itu? Nah, poin yang ingin saya tahu di sini, apakah di dalam Taurat itu memang ada terdengar atau ada tertulis atau ada diajarkan, diinstruksikan kemudian Mesias tetap hidup selama-lamanya? Iya. Kalau kita mengacu pada Mesias ya, banyak tokoh-tokoh yang digadang-gadang sebagai Mesias. Salah satunya ialah Raja Hizkia. Harusnya dia menjadi Mesias akhir itu.
Makanya kata lemamre itu dalam bahasa Ibrani ditulis dalam mem syafid, jadi mem yang tertutup. Ini ulasan mendalam dari para rabi. Kenapa dia yang tadinya direncanakan untuk menjadi Mesias akhir gagal? Nah, karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hizkia. Makanya Hizkia disebut Syar Shalom, pangeran kedamaian. Nah, tapi Mesias yang akhir nanti ya, yang akan datang nanti ya, itu akan panjang umurnya gitu. Jadi selalu ada potensi Mesias. Ada Mesias di zaman Simon Bar Kokhba yang mentabiskan Yesus dihancurkan oleh orang Romawi dan Yesusnya dilumuri darah babi dan akhirnya didedikasikan, dibersihkan dalam hari raya Hanukkah, itu terkenal, baru dirayakan kemarin. Jadi setiap generasi ada potensi Mesias yang siap untuk jadi Mesias akhir. Ketika tergantung orang-orang Yahudinya ini. Kalau orang-orang Yahudinya sudah bertobat, sudah melakukan Torah dengan benar, maka sang Mesias itu akan datang. Dan ingat, Mesias itu bukan Tuhan, tapi dia takut akan Tuhan. Itu akhir, lanjut. Ini loh Bang Billy, sering mengatakan Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya para Nabi, Yesus. Yesus yang menciptakan alam semesta. Kejadian 1 itu Yesus, Elohim itu Yesus, begitu. Ini menurut orang Yudaisme, Yesus ini terkenal gak sih? Siapa mereka ini, Yesus ini? Yesus ya nama aslinya kan Yeshua. Jadi ada banyak yang nama Yeshua, termasuk Yeshua ben Nun. Yang memiliki nama Yesus pertama itu Yehoshua ben Nun. Makanya namanya Yehoshua atau Yosua dalam terjemahannya. Apakah orang Yahudi menyembah Yosua ben Nun? Enggak. Karena dia manusia, nggak boleh disembah. Jadi kalau ada orang yang namanya Slamet ya di Gunung Kawi atau di Gunung Bromo, jangan disembah. Karena itu berbeda ya. Jadi yang namanya Slamet banyak, tapi nggak boleh disembah si Slamet gitu. Lanjut. Host, perhatikan Manjuman naikin lagi. Siap, Daeng, aman. Silakan, ini pejuang rupiah Kristen. Oh, Chris. Dia Kristen gak kau Kristen. Oke, ya, siap, mau ngomong sama berarti ya. Ngomong sama Bro Billy dulu sebentar. Enggak, taruh. Ini topinya adalah apa yang terjadi kalau Kristen di Indonesia ini tidak mempergunakan istilah-istilah Yudaisme, tidak mempergunakan istilah-istilah Islam di dalam terjemahan. Kira-kira Kristen ini bisa berdiri sendiri atau punah? Itu topiknya dari tadi. Silakan Chris. Enggak, bentar, aku mau nanya ke Mana Pak Jody? Pak Jody. Bro Billy. Nggak mau nanggapin topik Iya. Bang, coba pejuang Daeng, dia mau nanggapin tuh. Pejuang, silakan buka mute-nya pejuang. Enggak, saya mau menanya ke Billy aja, Billy. Ya, Chris aja dulu nggak apa-apa. Bro, saya turunkan kau Chris, kau gak menanggapi. Jangan dia mau nanya Melkisedek. Entah kita tanya yang memberikan persepuluhan Melkisedek atau Abraham. Nah, jadi nanti ya teman-teman Kristen tuh akan kaget setengah mati karena terjemahannya mengatakan yang memberikan perpuluhan kepada Melkisedek itu adalah Abraham. Padahal yang memberikan persepuluhan itu Melkisedek. Dalam teks Ibrani ini tidak ada Abraham tulisannya. Wah, ini mind blowing ya. Terjemahan salah, hancur semua. Gitu. Nanti sayang sih dia udah turun. Nanti ya kamu nanti di ruangan saya aja. Lanjut Bang Andi. 3 juta ini Yahudi ini maksudnya. Ya Ken Bazat Hashem. 3 juta ini Yudaisme dia. Topinya mendengarkan tadi topinya pejuang rupiah. Enggak, aku baru masuk juga. Oke, topinya adalah apa yang terjadi kalau terjemahan yang Anda pakai itu tidak mempergunakan istilah Yudaisme, tidak mempergunakan istilah Islam. Apakah Kristen di Indonesia masih bisa eksis? Itu topinya dari tadi, silakan. Oke, kekristenan itu memang berakar jelas ya dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi, ya kan? Bahkan orang-orang Kristen pertama itu ya orang-orang Yahudi itu sendiri, murid-murid Yesus, Rasul Paulus, begitu ya. Itu kan rabi-rabi orang Yahudi, begitu. Mereka orang Yahudi.
ya kan? Jelas. Jadi istilah-istilah yang dipakai dalam kitab-kitab orang Yahudi, ya itu tetap kami pakai karena sama gitu loh. Kami mengakar jelas kepada mereka gitu loh. Oke, stop. Nah, kalau ini yang Islamnya ya maksudnya ya, bahasa-bahasa yang keislamannya gitu. Itu kan hanya terdapat pada terjemahan dalam kitab LAI gitu ya. Yang mana LAI ini kan ya kita kan bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia ini banyak menyerap dari bahasa-bahasa Arab. Gitu ya, bukan bahasa Al-Qur'an tapi bahasa Arab. Begitu. Ya kan? Karena ya budaya Arab itu sudah mengakar di bangsa Indonesia begitu. Jadi nggak ada yang salah menurut saya. Gitu itu sih. Saya tes dulu satu. Kalau teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Yang rupiah saya tes satu. Original teos itu ke bahasa Indonesia apa? Nah, dalam menerjemahkan itu kita harus melihat budaya. Kok melihat budaya? Melihat kamus. Ya. Melihat kamus lah, melihat budaya. Kalau kau melihat orang Yunani, maka diterjemahkan itu sebagai dewa. Tetapi yang menulis teos itu kan orang Yahudi, benar nggak? Kau orang Yahudi lagi disalahin. Oh iya dong. Ya udah, Bang Billy yang jawab. Silakan Bang Billy yang jawab. Yang mana Yahudi semua disalahin. Silakan Bang Billy. Itu harus lihat dari konteks. Ya udah cukup. Silakan Bang Billy. Di dalam teks Septuaginta yang tertua, kita tahu Septuaginta tidak menghasilkan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau Yesaya, nggak ada. Septuaginta yang awal-awal cuma yang atau otoritas Yahudi itu atas tekanan Raja Ptolemy di Mesir, Alexandria, ya. Dia minta supaya diterjemahkanlah. Tapi dalam penerjemahan itu tetap YHWH, bukan Theos. Nah, ya. Nah, baru bapak-bapak gereja setelah 2 abad membuat yang baru diterjemahkan oleh mereka sampai ke kitab Septuaginta, kitab Matius. Nggak ada. Septuaginta yang 70 rabi-rabi itu hanya 5 kitab Musa. Nggak ada. Malah kita buka kitab Yesaya dalam Septuaginta. Yesaya nggak ada Septuaginta aslinya. Itu kerjaan bapak-bapak gereja 2 abad setelah proto Septuaginta yang awal. Lanjut. Ini adalah kembali lagi. Kata Theos gitu. Silakan Bang Juma ditanggapi mendengarkan meneoskan nih bapak-bapak gereja itu si Edwin and the Gang yang meneoskannya. Septuaginta itu apakah tidak ada kata Theos? Katamu tadi? Kalau di dalam yang pertama, yang awal-awal yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi tidak ada. Mana tapi buktinya? bapak-bapak gereja memasukkan itu. Mana buktinya? Kita tidak bisa menemukan teks Septuaginta yang dikerjakan oleh 70 rabi-rabi itu sudah tidak ada. Kita ngarang-ngarang di sini. Iya betul. Ngomongnya bro. Sekarang buktikan aja Septuaginta yang 70 rabi-rabi ada kata Theos, silakan. Lewat data apa aja. Karena Septuaginta sampai Matius itu bukan kerjaan Yahudi. Septuaginta hanya 5 kitab Musa, bukan kitab Yohanes atau kitab Yesaya. Salah itu. Kan kau yang menarasikan bro, bawalah datanya ke sini, bawa yang itu. Saya yang menarasikan, saya akan bawa bukti, mau bukti. Theos itu loh. Yang bawa Theos kan bukan saya yang bawa Theos. Saya nggak ada hubungannya dengan Tuhan yang saus-saus seperti itu, nggak ada hubungannya. Yang membawa kata saus itu bukan saya. Sederhana aja sih sebenarnya, mohon izin ya. Ya silakan Bang Juma. Sederhana gitu loh. Yudaism ini kan punya pola sendiri. Mereka kemudian memiliki konsep berkeyakinan berdasarkan kitab yang mereka pegang, kitab suci yang menggunakan bahasa Ibrani. Kan jelas itu. Tak ada sedikit pun dalam ruang keagamaan Yahudi ketika mereka melakukan prosesi keagamaan melibatkan buku-buku yang menggunakan bahasa Yunani, Septuaginta. Apatah lagi hal sakral. Ibrani itu adalah bahasa suci. Selayaknya Arab di kitab suci kami itu adalah bahasa yang suci. Nah sekarang yang menggunakan kitab Septuaginta kan Kristen. Maka Kristenlah yang punya kewajiban menunjukkan asal usul kitab Septuaginta ini dari mana. Apa cakupannya, rumusannya seperti apa, siapa penterjemahnya yang mengalihkan dari Hasem, Adonai atau Elohim yang disembah oleh orang-orang Yahudi, kok tiba-tiba bisa berubah menjadi Theos?
takarannya apa gitu loh. Sementara orang Yahudi jelas, Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain. Bahkan dikatakan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Berarti Hasem kemanapun di belahan bumi ini ketika dibawa pergi harus tetap Hasem dong. Elohim merujuk kepada hakikat itu. Kemanapun pergi, ke Indonesia, ke Jepang, ke Thailand, harus tetap tidak berubah dong. Tetap aja Hasem, gak boleh dirubah. Karena jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Itu prinsip keagamaan, tidak boleh diganggu gugat oleh orang luar. Maka orang Yahudi menyembah Tuhannya mereka dengan pola mensucikan namanya Hasem, gak boleh diganggu gugat. Nah, Kristen ini muncul dari barat, menuduh bahwa, mengklaim bahwa yang mereka sebut Theos, yang mereka sebut dewa, yang mereka sebut Tuhan, itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Tanggung jawab besarnya kemudian muncul dari Anda Kristen. Dari pola mana yang Anda bisa gunakan kemudian? Kalau saya kan tadi jelas, tadi saya membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Jelas kaidahnya. Nah, kalau di Kristen polanya dari mana? Kok bisa-bisa kitabnya orang Yahudi terjemahannya ada di Kristen? Kenapa bisa? Seibarat keheranan kita itu akan hadir ketika terjemahan kitabnya orang Yahudi diklaim, lalu tiba-tiba muncul di kitabnya orang Buddha. Orang Buddha tiba-tiba memiliki sebuah kitab, di atas kitab yang ada muncul terjemahan Taurat. Atau di dalam agama Hindu tiba-tiba saja di kitab mereka ada terjemahan kitabnya Nabi Musa. Maka muncul pertanyaan, apa hubungannya nabi-nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang spesial untuk Bani Israel, kok terjemahannya ada di agama Hindu? Apa hubungannya? Maka yang punya tanggung jawab besar untuk menjelaskan itu adalah orang Hindu. Sama seperti Anda sekarang nih. Lucu ketika Anda bertanya kepada orang Yahudi. Andalah yang harus menjawab. Kenapa kitabnya orang Yahudi terjemahannya ada di agama Anda? Kenapa? Apa hubungannya? Sedangkan dalam kitab Mazmur 147, aturan-aturan yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel itu milik kepunyaan Israel, dan aku tidak berikan kepada bangsa yang lain. Kok ada orang Kristen yang berasal dari bangsa lain tiba-tiba make kitabnya orang? Apa enggak malu, Cak Ayu? Habis itu orang yang punya kitab yang minta dijelaskan. Sama seperti si Logila kemarin. Kami yang punya yayasan, dia yang mengklaim kemudian sebagai anggota. Kami pula yang diminta untuk membuktikan bahwa dia itu anggota. Kan lucu, Cak Ayu. Kamu mengklaim dirimu sebagai warga Indonesia. Negara Indonesia kamu tuntut untuk membuktikan bahwa kamu adalah warga. Aneh. Kamulah yang harus membuktikan. Kalau kamu warga Indonesia, buktikan dengan identitas berupa KTP. KTP tak ada. Daftar Dukcapil aja kagak. Mengklaim aku warga orang Indonesia lo. Aneh kan? Otak nggak nyambung. Nah, sama seperti ini. Samalah seperti ini. Anda jelas-jelas keciduk menggunakan terjemahan sebuah kitab. Konon diterjemahkan dari abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy II, memerintahkan kepada 72 rabi-rabi. Yang mana yang diterjemahkan cuma kitab Torah, tapi kok semuanya muncul? Ada Yeremia, ada Yesaya, ada Samuel dan seterusnya. Apa hubungannya coba? Bisa nggak Kristen menerangkan ini? Apa hubungannya? Kalau Bang Suma ditanya, kesimpulan akhirnya adalah Kristen hanya menggunakan itu sebagai aksesoris untuk melancarkan agar dia mengajarkan ajaran makhluk yang datang kepada Paulus agar menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut iblis. Itu kesimpulan saya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu ucapan siapa? Ucapan iblis yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang Matius. Itu final dari Bang Suma. Kami dalam diskusi ini akan berusaha membawa bahasa yang tidak ala
tidak ke Alkitab. Kami membawa bahasa Bible, oke. Ayo Bunda, ada telepon. Nah, ini beliau mau diskusi ini. Kemudian kalau Trinitas, kaitannya dengan Trinitas itu kan sebenarnya kami menyebutnya yang Allah itu adalah Bapa gitu. Bapa, kemudian Roh Kudus, Yesus itu kan anak dan Roh Kudus. Kami jarang menyebut tentang Allah gitu ya. Dalam doa-doa kami menyebut mesti atas nama Bapa, atau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi yang dari yang tiga ini Pak, yang mana ini Tuhanmu yang sesungguhnya Pak? Yang mana Tuhan yang sesungguhnya? Iya, Bapa yang hidup. Tuhan kami Bapa yang hidup. Gitu. Bapak yang hidup. Nama yang kami kenal adalah Yesus. Sebentar, Abang, Pak Yusuf, coba tuh Bapak yang hidup tuh gimana maksudnya Bapak yang hidup? Apa Bapak itu yang berubah jadi Yesus? Bapak yang hidup itu Bapak itu sang sumber segala sumber yang mempunyai firman dan roh sehingga dikatakan Bapak yang hidup. Begitu Bunda. Jadi Yesus ini Yesus ini firman Bapak yang menjadi manusia gitu. Betul, firman-Nya betul. Karena apa? Bentar Pak, gimana? Kita TikTok aja sebelum gurundaku ini stay ya. Apakah ketika firman ini menjadi manusia Yesus ini, apakah Bapak tidak berfirman lagi karena sudah terwakili oleh Yesus? Firman ini sudah menjadi Tapi Yesus kan, ini. Ya begini Bunda Rahma, berfirmannya itu kan mengutus pada anak itu sejak Allah. Ulang. Pertanyaan saya gini Bang. Yesus ini kan firman Tuhan yang menjadi Yesus, jadi manusia Yesus nih, firman berubah menjadi manusia Yesus. Itu kan iman Anda tuh? Betul. Seharusnya ketika firmannya sudah menjadi manusia, nggak usah lagi berfirman si Bapak ini. Sudah ada terwakilkan oleh si Yesus. Bunda Rahma, ada catatan yang lagi. tertulis. Ada catatan yang tertulis Bapak itu tidak bisa didengar dan dilihat, begitu Bunda, sehingga mengutus mengutus firman-Nya. Iya, makanya adalah si Yesus ini yang berwujud jadi manusia toh. Nah, harusnya kan Bapak tidak berfirman lagi toh? Ya, betul. Sejak awal Bapak tidak berfirman tidak, gini Bang, ketika Yesus ada nih, si firman ini ada di bumi nih, harusnya Bapak di surga tidak berfirman lagi karena sudah ada Yesus kan? Ya, mungkin perbedaannya di situ karena firman itu kan semua sumber dari sumber sejak awal itu tidak atas kehendak firman itu sendiri. Aku mengikutimu Bang, aku mengiyakan. Tetapi coba kita lihat ya, ketika Yesus dibaptis, Yesus ini kan firman yang menjadi manusia nih ya, berwujud manusia nih. Ketika Yesus dibaptis, terbukalah, Yesus berdoa kan, kemudian terbukalah langit kan, terdengar suara dari atas, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Berarti masih ada suara Bapak, masih berfirman Bapak kepada Yesus. Harusnya nggak usah lagi karena sudah terwakili oleh Yesus. Itu bukti bahwa sang sumber itu maha segalanya kan, maha kuasa. Pertanyaan yang begini Bunda, pertanyaan yang mendengar suara Bapak dari surga itu siapa? Yang mendengar suara Bapak dari surga siapa kira-kira? Yang mendengar sebagai anak kan Bang Andi, karena Yesus kan punya satu pribadi, punya dua hakikat. Itu menunjukkan bahwa anaknya itulah mendengar. Pak E. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Apakah di situ harus ditulis sebab segala Yesus? Karena artinya Yesus menerima firman. Betul. Kalau Yesus, sebentar Pak, supaya Bapak itu masuk di otaknya, dengar dulu Pak. Yesus Anda maknai sebagai firman Tuhan yang menjadi manusia. Bapak nggak lagi berfirman, sudah terwakili oleh Yesus. Ya, apa kata Yesus? Apa kata Yesus Pak? Segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Atau kata Yesus lagi di tempat lain di Biblemu, apa yang kudengar dari Bapak, itulah yang kusampaikan kepada dunia. Jadi Yesus ini mendengar firman, Pak. Itu kalian salah memahami Yesus itu bahwa sang sumber itu hidup, Bunda. Oh, Mama Iya, itu bukti bahwa sang sumber itu hidup.
Kejadian 1 nomor Pak, Kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apakah terang ini yang dari firman ini kau ingin tuhankan juga? Karena hasil dari firman ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang ini bisa kau tuhankan loh. Betul, karena sang firman itu diutus memfirmankan sejak Allah berkehendak kan Bunda. Sejak berkehendak itu sejak awal mula. Silakan Gurunda sudah ini lanjut Ki. Masalahnya di mana ini? Apa yang kita bahas? Masalah apa ini? Harusnya kan Yesus ini mereka iman yang menjadi manusia. Ya, sebentar Bang, tuh sampaikan kepada Gurunda kudu. Yesus ini kan dia makna Yesus adalah firman, penjelmaan firman menjadi manusia. Harusnya Bapak nggak berfirman lagi, sudah terwakili oleh Yesus. Abi, silakan. Gitu. Pemahaman tentang Trinitas itu memang Bapak tidak bisa tidak bisa didengar gitu, sehingga mengutusnya Firman untuk menjadi manusia dan mengutus Firman sejak awal untuk berfirman kan gitu, sejak berkehendak itu, sejak Bapak berkehendak. Dilembutkan hatinya dan bisa menerima hidayah. Ya kalau masalahnya godain itu kan sering ya. Iya, jadi kita berbicara mengenai Firman. Ketika kita berbicara mengenai firman yang ada pada diri Tuhan, itu kita sedang berbicara mengenai sifat yang melekat pada diri Tuhan. Maha pencipta itu sifat pencipta yang melekat pada diri Tuhan. Maha kuasa itu sifat. Maha mendengar itu adalah kemampuan yang melekat pada diri Tuhan. Maha berkuasa kan gitu, yang melekat pada diri Tuhan. Nah, apa yang melekat pada diri Tuhan itu tidak bisa terlepas dari Tuhan. Seperti Maha pencipta. Nah, kemahaan Tuhan yang Maha pencipta itu tidak bisa keluar dari diri Tuhan. Menjadi pribadi baru itu tidak bisa. Begitu juga ketika Tuhan Maha berkata, Maha berfirman, maka kemahaannya ini tidak bisa keluar dari diri Tuhan. Jadi tidak ada sifat yang keluar dari Tuhan, tidak ada. Yang ada adalah ciptaan yang berasal dari sifat yang melekat pada diri Tuhan. Contoh, Tuhan berkuasa menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia itu kuasanya. Menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, menciptakan manusia tanpa ibu, menciptakan manusia tanpa ayah, dan menciptakan manusia dari ayah dan ibu. Itu adalah kuasa Tuhan. Iya. Itu perbedaan antara Bang Juma dengan kami, dengan saya khususnya. Karena gini, di Alkitab itu kan ada catatan bahwa Bapa itu tidak bisa didengar suaranya. Nah, menurut Bang Juma, supaya bisa didengar, Bapak mengutus apa? Atau bagaimana supaya dapat didengar? Nah, bagus. Jadi, karena kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan mengatur kemudian keadaan di mana Tuhan berfirman. Tuhan menyampaikan keinginannya melalui para nabi. Melalui para nabi, Tuhan menyampaikan putusan-putusannya, kehendak-kehendaknya kepada manusia melalui perantaraan nabinya. Makanya diutuslah kemudian Nabi Musa sebagai penyampai firman Tuhan kepada Bani Israel. Diutuslah kemudian Nabi Isa untuk menjadi penyampai firman kepada Bani Israel. Diutuslah kemudian Nabi Muhammad sebagai penyampai firman Tuhan kepada seluruh umat manusia. Seperti itu. Jadi bukan kemudian kalau begitu sejak kapan firman itu diutus untuk berfirman? Karena Musa sudah mendengarkan. Jadi gini, sejak kapan firman diutus? Firman itu tidak pernah diutus untuk berfirman. Firman itu perkataan. Perkataan tidak diutus untuk berkata, tapi yang diutus adalah nabi untuk menyampaikan firman. Coba,
Anda lihat di dalam pengakuan Yesus Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bukti bahwa Yesus adalah nabi yang diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel. Yesus bukan firman, Pak. Musa juga bukan firman. Tetapi tidak lupa dengan Yohanes 17:5 itu, Bang, atau Wahyu 1:8. Dia kan sejak semula sudah ada, sejak kekal gitu kan. Sehingga menurut kami firman yang dulu belum bernama Yesus itu diminta untuk berfirman, karena firman dari Allah kan tidak bisa didengar. Untuk itu mengutus firman-Nya agar bisa didengar. Sehingga Musa mendengar firman itu ya dari firman itu yang belum menjadi manusia gitu kan, Bang? Nah, itu tanggapan Anda. Karena Anda mengistimewakan Yesus ini selayaknya bukan sebagai Yesus. Anda menundukkan Yesus lebih tinggi derajatnya daripada derajat Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu hanya sebagai manusia, sebagai penyampai firman, yang menjadikannya menjadi sesuatu yang melebihi daripada itu yang Anda Kristen. Kalau hanya dengan ungkapan aku ada sebelum Abraham ada, bukankah di dalam Efesus 1 nomor 4 nomor 5 diterangkan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Artinya kita sudah ada sebelum dunia itu ada. Itu kitab Anda sendiri yang menerangkan itu loh. Benar, tetapi ada catatan bahwa Yesus itu kan anak Allah gitu kan, Bang? Ya, anak Allah itu kalau dalam prinsip Yudaism jangan diimani seperti prinsipnya orang Roma. Anak Allah bagi orang Yahudi itu hamba Allah. Coba Anda baca Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Diterangkan di sana bahwa orang yang setia mendengarkan perintah Allah itu sama seperti anak Allah. Bapak menuntun anak-anaknya seibarat, Bapak menuntun hambanya seibarat ayah menuntun anaknya. Makanya di dalam kitab saudara disebutkan dengan sangat jelas. Contoh di dalam apa tuh? Sorry, ini ada suara azan yang bikin kacau saya. Di mana ini? Di mana ini? Di tempat Di tempat saya mana ada azan di sini? Loh, dari mana? Oh, ini Pak Yusuf. Nah, itu dia. Nah, kemana arahnya pembicaraan saya tadi? Makanya Yesus makanya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, di situ Yesus disebut sebagai apa? Hamba Tuhan yang suci. Percuma dia menyandang nama anak, gelar anak, kalau dia juga menyandang gelar hamba. Berarti benarlah kata Amsal 3 nomor 11-12, yang disebut anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Yang tidak menghambakan diri, yang tidak taat kepada Tuhan itu disebut anak iblis. Jadi ada dua, hamba iblis atau anak iblis, hamba Tuhan atau anak Tuhan. Jangan kemudian istilah anak Tuhan ini diibaratkan seperti Krishna, seperti Zeus, seperti Hercules, seperti Atis. Jangan. Yesus digelari anak Tuhan artinya dia adalah kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan artinya orang yang intim melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Yesus disebut anak Tuhan artinya Yesus adalah hamba Tuhan, bukan hamba iblis. Itu yang betul maksudnya. Jadi firman itu perkataan Tuhan yang dihantar oleh malaikat kepada Yesus untuk Yesus sampaikan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jelas itu. Jadi tanggalkan konsep Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu perkataan. Perkataan Tuhan coba Anda baca di dalam Matius 1. Apa yang terjadi? Ketika kemudian bulan ke-6 Gabriel datang menyampaikan firman. Apa firman itu? Maria, ya paman, engkau harus hamil. Kenapa bisa? Ya, yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Itulah firman yang disampaikan oleh
Gabriel. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan, aku ingin menemui seorang perawan bernama Maria di kota Yerusalem. Dia adalah seorang perawan. Sampaikan kepadanya, aku menghendaki agar dia hamil dan melahirkan hambaku untuk Bani Israel bernama Yesua Hamasia. Gabriel mengatakan apa pada saat itu? Siap komandan, perintah dilaksanakan. Turunlah dia kemudian, treng, teng. Assalamualaikum, assalamualaikum Maria. Waalaikumsalam. Siapa? Saya ini Gabriel, diperintahkan oleh Tuhanmu untuk memberitakan kabar akan lahirnya seorang anak darimu bernama Isa, dan engkau akan hamil di atas kebenaran, di atas bimbingan Roh Kudus. Bagaimana mungkin aku hamil? Tidak, kamu hamil. Itu firman Tuhan. Wajib kau laksanakan, wajib kamu ikutin. Apa yang terjadi? Terjadilah Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan itu terlaksana. Firman keluar, aku menginginkan Maria hamil. Hamil dia. Gimana? Usah melebar biar kita tahu banyak tentang apa itu firman. Saudara, ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, kita harus kembalikan kepada Yahudi. Karena dari sanalah kemudian konsep Tuhan itu orang Kristen pahami. Tentang kalau anak Allah ini dulu, Bang. Tentang anak Allah ini dulu. Ya itu juga. Perbedaan anak Allah yaitu Yesus dengan anak Allah yang lain itu apa, Bang? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sama-sama menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau catatan yang ada anak Allah untuk Yesus, anak Allah yang hidup, itu adalah memang anak tunggal gitu ya, Bang. Oh, nggak bisa. Catatan dalam Yohanes 14:3 atau 3. Nggak bisa. Itu. Karena Israel disebut anak sulung, lebih duluan Israel. Nggak bisa tunggal dia. Ada kakaknya lebih dulu. Ya betul, tetapi kan anak sulung sebagai manusia. Kalau Yesus kan anaknya yang sebagai firmannya itu sendiri. Saudara, sebelum dunia dijadikan kan dia saling mengasihi antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau begitu saya juga anak sebagai firman dong. Matius 4 nomor 4. Manusia lahir bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Berarti saya juga adalah firman. Berarti Bang Suma juga adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Silakan memahami seperti itu. Tetapi Yesus sendiri sang firman yang menjadi manusia itu kan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Betul. Apakah ada seperti itu selain Yesus? Betul. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Pada zaman Yesus. Karena Yesus itulah duta pada saat itu. Yesuslah yang mengajak manusia Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Dia adalah jalan. Percuma orang-orang Yahudi mengatakan saya adalah keturunan Abraham, saya keturunan ini bla bla bla, saya ada Torah dan seterusnya. Percuma ketika menolak Yesus. Imannya tertolak menurut Yesus. Pemahaman Bang Yuma, jalan itu apa? Jalan itu adalah arah yang ditunjukkan, cara yang ditunjukkan oleh Yesus untuk sampai kepada Bapa. Adakah cara yang Yesus tunjukkan? Ini perbedaan pemahaman antara saya dan Bang Yuma. Kalau menurut saya jalan itu adalah firman itu sendiri. Firman perintah itu sendiri. Maaf, berarti Anda sudah tidak menemukan diri Anda dalam keadaan sehat akal. Jalan itu, Pak, adalah arah, metode, cara untuk sampai kepada tujuan. Itu yang disebut jalan. Jalan menuju Monas, apakah Monas? Betul, itu kan pemahaman secara harafiah. Tetapi supaya sampai ke secara gila, secara gila apa? Secara orang gila nggak kayak gitu. Secara orang gila memang nggak sama dengan orang waras, Pak. Sekarang saya tanya, Saudara Yusuf, jalan menuju Monas, apakah Monas? Itulah pemahaman yang berbeda. Jalan di situ maksudnya adalah perintah-perintah. Itu Yesus maksudnya itu. Bapak. Iya, tapi Yesus tidak begitu. Beda dengan Yesus. Ya, apa-apa. Ini kan tertolak. Perbedaan pemahaman. Lalu tertolak, Yesus di samping itu kan juga mengatakan kebenaran. Nah, berarti Yesus kan kebenaran, kan? Salah.
jalan yang diajarkan Yesus, apa yang Anda lakukan yang diajarkan Yesus? Apa sesuai yang Anda lakukan? Makanya Yesus adalah jalan, karena dia membawa pelajaran. Apa yang Anda lakukan? Contohnya ini Bunda Tama ya, jalannya itu cintailah sesama manusia seperti mencintai dirimu memuntah. Udah sendiri. turunin aja. Turun ke gereja Pak, ke gereja. Ya sudah, tak ke gereja. Colok sendiri aja. pengitasan memuntah saya. Udah turun. Sus. Orang manusia kucluk. Selalu kena jual jalan kasih memuntah Kristen kasih ada aja. Enggak ada Kristen dikasih Kristen, enggak ada kasih. Rasi yang ada di Kristen. Contoh jalan yang ditunjukkan kasih. Coba kau di depan saya, ku injak-injak mulut kau. Gak ada kasih di Kristen. Kasih di Kristen. Apa kasih di Kristen? Kau tahu enggak kau? Kau lahir dari mana? Agamamu itu lahir dari mana? Oh, kasih, tai ayam. Bikin emosi aja. Jangan pernah ada agama orang Kristen. Jangan pernah ada orang Kristen mengatakan depan saya Kristen itu kasih ya, jangan. Naik darah saya langsung naik di ubun-ubun. Betul. Ajaran tai. Kasih menjajah. Jaran kasih. Apa pula kau kasih? Mana ada ajaran kasih? Itu aja terus kau pakai nipu keliling. Kristen agama kasih. Agama kasih. Itu aja terus kau pakai nipu ke sana kemari. Nipu diri kau. Kau pikir orang semua pada gila semua melihat agamamu itu? Sudahlah, dia menghalalkan nikah sesama jenis. Kasih pula tai ayam. Kau baca itu 1 Yohanes. Dengar. Baca 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Barang siapa yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Jangan kau nipu-nipu di sini. Dan tidak ada dalam implementasi praktek dalam kehidupan sehari-hari ada tercermin Kristen itu kasih. Nggak ada, Cak Ayu. Umur saya sekarang sudah hampir 600 tahun. Tidak pernah saya melihat ada kasih di Kristen. Tak ada. Jangan sampai saya muntah. Oke? Jangan. Ini jalan yang ditunjukkan Yesus. Apa itu? Kami mengasihi. Kau dekat di sini, ku tampar kau pakai sendal jepit. Kali kau ngomong. Kasih pula. Kasih tai ayam. Siapa ini? Kasih. Bocah tua kasih, mau kasih kasih tipu-tipu, Pak, tipu. Kasih Kristen kasih. Gak salah itu. Mi cawa mana togi ya wa? Akhirnya kasih